Oh, hai investor. Oke, jadi mungkin kalian sudah nonton video ini atau ini. Ya, jadi kemarin kebetulan wibu tua seperti saya dia percaya untuk mensutradarai video klip dari girl band yang bernama Sun dari We Can Be Winners yang dulu katanya manajemennya Cherry Bells. Nah, itu buat suatu kehormatan ya buat saya buat bisa bekerja sama dengan mereka. Ntar, topiknya nggak kedengaran. Ya, sorry syutingnya begini, lagi belum ada waktu buat bikin proper studio nih, masih sibuk lah. Jadi intinya tanpa berlama-lama saya mau cerita tentang bagaimana di balik layar pembuatan video klip Surat Cinta dari Sun. Bukan sponsor. Itu bulan Februari ya, waktu saya masih lagi di Kalimantan, lagi pulang gitu, di kontak sama teman saya. Dia nanyain, kamu mau nggak gitu ngerjain video klip anak-anak SMA katanya gitu. Saya kan wah ya mau aja gitu, tapi saya ini wibu gini doang nggak apa-apa kah? Ya, nggak apa-apa katanya, kan kamu juga punya portofolio. Ya wes lah, saya iyain. Waktu itu saya belum tahu kalau yang akan saya sutradarai itu adalah Sun gitu. Jadi ya wes, berangkatlah saya ke Jakarta untuk ketemu kliennya pertama kali dan sebagainya, dan terus kaget, wadaw tugasnya berat sekali gitu. Ternyata kliennya bukan abal-abal gitu, kliennya beneran orang industri gitu kan. Jadi langsung waduh, saya ternyata bukan ngerjain tugas kuliahan doang, ini ternyata ngerjain hal yang luar biasa lah. Dan walaupun saya bilang diri saya itu adalah wibu, cuma saya sama sekali bukan wota, jadi saya sebenarnya nggak gitu tahu tentang idol-idolan di Indonesia sebenarnya. Ya tahu-tahu dikit-dikit aja lah sebenarnya, saya nggak nggak gitu ngikutin. Makanya hal yang pertama yang saya lakukan ketika sudah deal dengan project ini adalah riset. Waktu riset itu saya ngeliatin video klip yang telah buat sebelumnya oleh saudara sebelumnya atau produksi sebelumnya. Mereka pernah bikin satu di lagu pertama yang judulnya Shine. Nah, karena saya nggak tahu ya sebenarnya tentang idol gitu, jadi dan belum gitu tahu situasi idol-idolan di Indonesia, jadi saya coba ngelihat video klip mereka yang pertama gitu. Soalnya waktu ketemu kliennya katanya ada problem, saya nggak tahu problemnya apa, jadi saya lihat lah dan saya melihat komen-komen ini, sedih sih. Jadi waduh, tambah berat gini ya, ternyata komen-komennya cukup gitu pas ngelihat. Padahal menurut saya pribadi sebenarnya pas lihat video klip pertamanya sih ya normal-normal aja bagi saya pribadi ya, maksudnya bagus-bagus aja gitu, lagunya juga unik gitu kan. Cuma memang mungkin karena itu debut mereka dan ya Indonesia kan sukanya yang ini ya, yang mainstream mungkin ya, jadinya kayak ini terlalu nabrak gitu, terlalu aneh-aneh, makanya nggak diiniin gitu, nggak di apa namanya, nggak gitu diterima. Bukan nggak diterima sih sebenarnya, lebih terbagi lah kubunya, dibahas gitu ya. Terus saya diminta untuk membuat konsep selanjutnya untuk video klipnya yang lebih baik lah dari itu mungkin. Oke, kalau gitu saya coba pelajari kalau gitu idol Indonesia yang belakangan ini baru rilis video klip gitu kan. Terus saya liatin video klip ini, video klipnya idol yang saya tahu kemarin pas ngecek oh yang cukup jatuh. Yang saya liatin dan cukup ini ya, cukup rame kemarin, First yang baru itu saya lihat video klipnya dia yang dibikin sama Aulion. Saya liatin kenapa ini bisa works gitu kan, temanya begini dan sebagainya. Terus saya ngeliatin yang terkenal di Indonesia kayak JKT48, lihat video klipnya yang paling baru yang Sky High tuh ya, yang syuting di Jepang. Saya liatin kayak oh kayak gini gitu, terima juga. Terus saya lihat kiblatnya jatuh lagi, udahlah biar aja jatuh. Ya terus saya lihat kiblatnya video klip idol di dunia saat ini ya, yang harus kita akui adalah Korea gitu kan, K-pop. Dan saya tidak
nonton K-pop sama sekali, tidak dengerin K-pop sama sekali. Jadi saya buka video klipnya apa sih lagi rame, terus saya ketemu video klipnya New Jeans, dan sekarang saya jadi fansnya New Jeans. Ya, saya suka banget sama lagunya dia yang OMG sama Dito gitu. Nah, terus saya lihat video klipnya dia yang OMG tapi yang performance version ya. Performance version, di situ ada yang lucu. Saya lihat fakta yang menarik karena video klipnya OMG itu viewsnya jauh di bawahnya performance videonya. Jadi saya ngelihat pasar mungkin menyukai hal-hal menyukai ngelihat talentnya itu menggunakan skillsnya. Dan saya lihat di video klipnya MV yang sebelumnya, MV-nya Sun yang sebelumnya, saya lihat memang di situ nggak terlalu kelihatan gitu. Mereka cukup banyak transisi dan sebagainya, tidak begitu memperlihatkan mereka berkoreografi dan sebagainya. Dan saya lihat juga di video klip yang lain, si yang buat komparasi kayak di Force dan sebagainya juga, mereka lebih banyak ngeliatin skills gitu dibanding lain, dan itu lebih views. Nah, jadi saya menyimpulkan kalau salah satu kenapa mic-nya mati? Salah satu faktor untuk membuat video klip ini akan diterima adalah ngasih lihat lebih banyak performance dari si idol gitu. Karena kan mereka idol ya, gak sekedar nyanyi gitu. Dan menurut saya pribadi jujur, Sun suaranya sangat bagus gitu. Menunjukkan skills dari si idols itu lebih disukai sebenarnya, lebih banyak viewsnya dibanding khusus untuk video klip ini ya, video klip idol gitu ya. Yang saya lihat sih dari New Jeans dan beberapa video klip lain saya lihat, oke, jadi saya memutuskan untuk video klip kali ini saya lebih banyak memperlihatkan skill mereka dari menari maupun bernyanyi gitu. Itu satu centang saya lihat. Terus yang kedua, saya ngelihat komen ini. Ya, di video klip pertama yang bilang video klipnya murahan gitu, kayaknya gak ada modal. Padahal faktanya video klip yang saya buat kali ini jauh modalnya dibanding yang sebelumnya. Jadi oke, berarti salah satu concern yang saya perlu angkat di video klip kali ini selain selain bakat tadi buat tunjukin adalah production quality. Bagaimana orang lihat video klip ini terlihat ya ada duitnya gitu sebagainya. Jadi kalau di dunia audiovisual tuh ada namanya production value gitu. Jadi bagaimana kamu menunjukkan hasilmu tuh terlihat lebih mahal daripada resource yang kamu keluarkan. Nah, itu yang saya kejar. Yang kedua, oke deh, kalau gitu habis saya sudah tentukan apa yang saya mau, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, lanjut sekarang di fase komunikasi. Maksudnya apa? Jadi setelah saya riset sebelumnya sebagainya, saya perlu ngobrol sama sama talent-talentnya. Saya perlu kenalan dengan mereka. Saya ingin tahu ada nggak sih yang mereka sebenarnya ingin sampaikan di video klip itu kan, yang akan kita buat nanti, perasaan mereka dalam kerjaan itu. Saya perlu menyamakan frekuensi tujuan mengenai video klip ini. Siapa tahu ternyata mereka ngerasa sebenarnya mereka itu pengen ngasih lihat sisi mereka yang ini gitu, atau pengen ngasih lihat yang lain gitu. Jadi ya, bahaya sekali. Jadi ya udah, saya bikin janji ngobrol deh sama mereka. Dan ternyata 90% curhat. Ya, kata mereka untuk produksi sebelumnya komunikasinya agak kurang ya. Jadi ya saya tidak terlibat sama sekali, saya tidak tahu. Jadi ya saya berusaha untuk mengakomodir lah. Jadi saya dengerin curhatan mereka, apa sebenarnya mereka pinginkan sampaikan gitu di video klip yang akan kita buat, gerakan-gerakan apa, hal-hal tertentu yang apa, saya coba dengerin dan rangkum. Terus saya tanya juga dari pihak manajemen apa yang mereka inginkan gitu dari tampil dan sebagainya. Setelah saya rangkum, waktunya kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di desain produksi itu jadi saya ngebuat semacam, awalnya saya buat storyboard ya, normalnya kalau sadar itu bikin storyboard namanya. Jadi saya bedah liriknya, per lirik saya kasih semacam frame gitu, terus saya kasih tahu di lirik ini lokasinya ini, bajunya ini, nanti adegannya ini ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk video klip ya, di film juga kurang lebih seperti itu. Jadi bikin storyboard. Nah, tapi dikarenakan banyak ini ya, waktu yang semakin mepet, tapi ada beberapa hal lah yang membuat komunikasinya nggak begitu lancar. Jadi ada beberapa desain yang cukup lama untuk dapat approval, sedangkan saya
bersama tim juga perlu ini kan ya. Oh ya, timnya juga saya baru ini kenal. Jadi pada saat saya dapat ininya, saya langsung hubungi komunitas film Jakarta dan ya udah nyari gitu. Dan akhirnya beberapa mau gabung dan beberapa bahkan pertama kalinya syuting ini. Gitu. Jadi siapa aja bisa kok syuting. Yang penting mau belajar. Terus ini apa namanya, saya cobain aja deh agak open gitu. Jadi saya cuma menentukan lokasi sama baju deh, karena profile yang lebih cukup lama. Nanti sisanya akan saya sepakati pada saat syuting, walaupun itu sebenarnya langkah yang buruk ya, nggak baik dalam produksi syuting untuk melakukan itu, karena itu berpotensi nanti syutingnya molor karena nggak ada desainnya, jadinya semua coba-coba, makan akhirnya jadi over budget gitu karena sewanya tembus, kurang lebih seperti itu lah. Jadi saya tidak sarankan, tapi untuk kondisi seperti ini saya harus ngambil seperti itu supaya bisa jalan, karena kalau enggak ya kita muter-muter bicarain hal-hal yang nggak penting aja gitu deh. Dan jadi saya bikin menetapkan kalau saya pingin walaupun dengan resource seperti ini kita harus terlihat mahal, kita bikin syutingnya banyak lokasinya banyak bajunya gitu, dan menyampaikan feelings gembira gitu dari sesuai lagunya. Ya wes, saya coba breakdown, mencari lokasi yang sesuai dengan budgetnya. Oke, akhirnya semua setujuin dan akhirnya semua berjalan hampir tanpa ada masalah. Dan sekarang kita bicara tantangan besar. Nah, jadi kemarin waktu video klipnya udah keluar, ya kalaupun kalian belum nonton, nanti habis nonton ya. Nah, itu ada komen yang kayak gini nih. Nah, yang nanyain tentang apa namanya? Syuting di atap itu. Nah, itu cukup ini tuh, cukup salah satu jadi problem yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena awalnya nggak syuting di situ. Awalnya lokasinya tempat lain dan sudah disiapkan dan diplan. Jadi kalau kita mau bikin syuting itu banyak yang harus diplan ya, termasuk shortlist, ngeliat lokasi dan sebagainya. Dan lokasi yang mau kita shoot itu, yang sudah kita plan dan sebagainya, ini misalnya syutingnya hari Senin ya. Kebetulan memang ini syutingnya hari Senin dan itu bulan puasa dan saya puasa. Wah, bukan semua atau apa ya sebagainya. Jadi tantangannya banyak nih. Beberapa kru juga puasa gitu kan. Jadi hari Senin jadi macet pasti kan. Sedangkan kita harus pindah-pindah lokasi gitu kan. Dan syutingnya hanya 1 hari. Semua itu dilakukan dalam 1 hari gitu. Tidak ada sama sekali kesempatan atau ya double inilah nyawa kedua gitu, nggak ada. Jadi harus selesai di hari itu. Nah, lokasi atap itu jadi pada saat ini syutingnya Senin ya. Tengah malamnya tuh saya dikabari kalau lokasi yang aslinya itu tiba-tiba nggak bisa. Jadi dan waktu itu situasinya saya sedang tidak berada di Jakarta, kan syuting di Jakarta ya. Waktu situasinya saya lagi di Bandung. Jadi saya langsung segera mencari travel, pulang malam-malam, terus ngedor depan kamar kos saya. Ya, itu atap, itu yang syuting di atap itu literally depan kamar kos saya. Jadi saya ngedor orang ininya, penjaganya, "Bu, pagi ini saya boleh syuting di sini nggak?" Wow, itu lumayan lah saya mohon-mohonnya dan sebagainya itu ya. 1,5 jam lah mungkin, negosiasi dan sebagainya, dan puji Tuhan alhamdulillah dibolehin gitu. Jadi langsung paginya kita syuting di situ. Syuting di depan kamar kos saya ya kan. Pasti semuanya pada bingung kan, itu di mana di Jakarta kayak gitu. Itu depan kamar kos saya di Kuningan. Nah, lanjut, masalah tidak berhenti sampai di situ. Oke. Masalah kedua muncul, yaitu starting syuting molor 5 jam. Nah, mungkin masalah traffic dan sebagainya saya juga kurang mengerti kalau masalah ini, tapi itu yang harus saya hadapin. Jadi syutingnya molor 5 jam dan itu masalah besar ya, karena kan kita nyewa alat sama nyewa lokasi itu per 8 jam. Jadi itu sangat ya akhirnya boncos juga sih. Karena kelebihan 2 jam akhirnya, karena kita mundur 5 jam gitu kan. Dan yang paling fatal itu adalah langit. Pada saat adegan di langit itu awalnya pas pagi itu bagus, sangat bagus gitu, golden hour lah warna cahayanya gini. Terus pada saat gara-gara mundur 5 jam pas kita datang ke sana ya mendung. Dan ini luar biasa deh. Di situ langsung tambah dua masalah beruntun. Yang pertama adalah pas talent sudah siap, makeup kita mau syuting, gerimis. Gerimis guys. Jadi saya harus one take, oke. Sama sekali tidak ada ngulang.
Iya itu gerimis, jadi itu betul last take, one take only. Pas gerimis juga terjadi juga masalah. Harusnya saya shootnya pakai rigging system ya, pakai ini, pakai gimbal dan sebagainya, dan di hari H gimbalnya rusak. Entah kenapa gitu, dan sudah lagi rintik-rintik, ya udah mau nggak mau. Dan di syutingan kali ini nggak ada DOP-nya ya, saya DOP sekaligus sutradaranya. Jadi saya ambil kameranya, nah di adegan ini nih saya ambil kameranya dan saya handheld tanpa retake, karena itu kalian lihat biru kan, nah itu kehebatannya Ko Michael tuh yang ngurus, yang ngedit ini videonya online sama si Sanja, si editornya, itu langitnya diwarnain. Aslinya langitnya sudah rintik gitu, sudah gelap, ada rintik-rintik hujan. Dan saya nge-shot itu cuma bisa sekali gitu, karena habis saya cut review hujan ber. Jadi udah langsung cabut dari atap ke lokasi selanjutnya. Tapi di lokasi selanjutnya semuanya berjalan ya cukup lancar lah. Dan akhirnya setelah semua itu, setelah diedit sama sebulan sebagainya, dan akhirnya rilis, dan ini komen-komen kalian. Ya terima kasih sih, banyak banget ya yang apresiasi. Dan saya sebenarnya sih cuma cari komen yang ini nih yang mengatakan, oh ini MP-nya ini nih ada budget dan sebagainya. Di luar itu saya akui tentu syutingan ini tidak sempurna ya. Tidak ada syutingan sempurna. Tidak ada hasil ini juga sangat jauh dari ekspektasi banyak orang mungkin, atau ekspektasi saya sendiri. Dan itu normal. Untuk teman-teman yang baru memulai bikin produksi, tidak mungkin hasilnya sempurna sesuai dengan plan, tidak ada di dunia ini. Kalau sudah karyanya jadi 100% berhasil, 100% sempurna, ya kedepannya kamu gak bakal bikin karya lagi dong, gak ada yang bisa ngalahin itu kan. Jadi normal gitu. Tentu saya akui banyak kelemahannya, masih jauh di bawah ini dan sebagainya, kameranya cuma satu, kurang rame dan sebagainya ya. Tapi di luar itu semua, ini adalah effort terbaik manajemen We Can Be Winner San dan tim saya juga. Kita berdua kolaborasi, dan tentunya para performer kita dari San ya, yang sejujurnya mereka sangat luar biasa bagi saya, berbakat sekali. Karena kalau mereka nggak bisa nari dan nyanyi, saya kan pusing ya, tunggu harus pemanasan dulu. Tapi karena mereka hafal di luar kepala koreografi, jadi tinggal yang kayak ini ubahin, karena ada beberapa koreografi harus diubah kan, jadi kayak ini ubah ini langsung kontak ya. Jadi terima kasih kerja kerasnya teman-teman dari San juga buat membuat syutingan ini, dan akhirnya karya bisa keluar gitu sesuai dengan waktu. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi ya ini effort terbaik kita. Dan komen-komen sudah ya bisa aja lah komen-komennya lah bagaimana lah. Dan semoga setelah ini teman-teman dan saya juga dan seluruh tim yang terlibat, yang saya sangat berterima kasih ya untuk bantu bikin project ini, bisa ini gitu, bikin terus berkarya, dan karyanya jauh lebih baik lagi depannya. Bisa kita belajar dari kemarin kesalahan di mana, dan kita tingkatkan lagi gitu. Oke sih, jadi gitu aja ya cerita ininya, cerita di balik layarnya mengenai pembuatan musik video Sun Surat Cinta. Nah ini bukan cover ya, ini namanya remake gitu. Banyak banget yang kalau ini kok di cover, bukan, ini namanya remake kan, bikin ulang semua nadanya sama ininya ya, sama midinya sama instrumentalnya. Kalau cover tuh mah nggak dibikin kayak gitu. Namanya remake, mereka juga bayar izinnya gitu sampai nyanyinya. Kalau cover mah biasanya nggak bayar. Jadi sebenarnya inti dari video ini adalah, kalau wibu kayak saya aja nih, wibu tua kayak saya aja bisa gitu bikin video kayak gini. Mungkin teman-teman sana yang juga wibu gitu kan, daripada kalian sibuk baca hentai doang gitu kan, atau bermimpi gitu suatu saat bisa kenalan sama Oshi kalian gitu, ya coba naikin skill kalian lah. Bisa kok jadi wibu terus sambil ya bikin karya aja. Kalau kalian bagus, bisa kerja tuh sama Oshinya langsung saya. Ya kan, udah dipakai. Jadi tetap ngewibu tapi nggak juga bau bawang gitu, tapi bau uang. Oke, thank you. Kedepannya saya akan coba lebih ramai lagi ya di YouTube saya. Saya sudah ada beberapa rencana untuk bikin konten di YouTube saya, dan siapa tahu teman-teman suka gitu. Kalau suka sih ya silahkan di subscribe, standar ya, subscribe, like, dikomenin gitu. Apa saya terima kok. Maksudnya kedepannya sih untuk segmen yang ini, saya ini segmen sebagai wibu ini, saya akan sering cerita
saya ngapain aja gitu sebagai seorang wibu di umur segini gitu. Kan saya selain bikin game juga selain bikin film juga bikin game dan sebagainya gitu. Nanti saya coba cerita di balik layarnya itu semua, dan saya juga akan bikin segmen-segmen lainnya di channel saya. Saya coba ramein deh sekarang karena saya kalau hal libur bingung mau ngapain. Oke, terima kasih sudah menonton. Ciao.